Saudara-saudara tahu pemain dari Spanyol, mantan pemain Sporting Gijon, namanya Nacho Mendes. Pemain yang diklaim punya keturunan Malaysia dan sekarang merumput di Johor Darul Taksim. Sebelum skandal naturalisasi terbongkar, pemain ini disebut akan segera membela tim nasional Malaysia. Nah, sekarang ini kabarnya gimana ya saudara-saudara ya? Apakah dia jadi membela tim nasional Malaysia atau gimana? Saya nggak tahu, barangkali saudara-saudara ada yang tahu. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang penting sopan. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Saya ini penasaran dengan satu pemain dari Malaysia, dari Johor Darul Taksim. Satu pemain dari Spanyol. Pemain yang pernah disebut sebagai punya keturunan Malaysia, punya darah Malaysia, punya kakek katanya dari Penang yang sedang dalam proses menjadi warga negara Malaysia untuk bermain di tim nasional Malaysia. Namanya adalah Ignacio Mendes Navia Fernandes atau biasa disebut sebagai Nacho Fernandes. Masih ingat itu nama itu nggak saudara-saudara? Ini pemain ini sekarang ini dia merumput sejak musim ini. Sejak musim ini dia merumput di Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Johor Darul Taksim, dan statistiknya bersama Johor Darul Taksim ya lumayan lah saudara-saudara. Dia sudah bermain 30 pertandingan di semua ajang saudara-saudara. 15 di Liga Super Malaysia, kemudian 6 di Liga Champion Asia Elite, kemudian 6 di Malaysia Malaysia FA Cup. Kemudian selebihnya di ASEAN Club Championship dia juga sudah menyumbangkan 9 assist. 9 assist dan mencetak 2 gol saudara-saudara. Posisinya adalah gelandang. Kalau saudara-saudara ingat ya mungkin 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu ini sempat heboh, sempat gempat bahwa Nacho ini akan disebut sebagai calon pemain tim nasional Malaysia selanjutnya, akan berkolaborasi bersama dengan Facundo Garces, Rodrigo Holgado, kemudian Joao Figueiredo, Hector Hevel dan lain-lain sebagainya itu. Nah, waktu itu heboh sekali di Malaysia, di luar Malaysia juga tetangga-tetangga Malaysia juga terkejut. Wah, ini karena pemain ini pemain bagus saudara-saudara. Sama seperti Facundo Garces yang dari Deportivo Alaves, ini Nacho Mendes ini dari Sporting Gijon. Sporting Gijon di Spanyol saudara-saudara, salah satu klub di Spanyol sanalah. Itu pemain bagus, kualitasnya bagus dan usianya juga waktu itu baru kalau nggak salah 26 atau 25 tahun saudara-saudara. Jadi itu waktu itu menggemparkan dan dianggap sebagai salah satu calon pemain tim nasional Malaysia yang waktu itu diharapkan bisa segera bermain untuk membela Malaysia di kualifikasi Piala Asia karena diklaim ya, sekali lagi ini diklaim dia punya darah Malaysia, punya kakek yang katanya berasal dari Penang, Pulau Pinang. Tetapi setelah skandal naturalisasi pemain-pemain Latino itu terbongkar saudara-saudara, Facundo Garces, Holgado dan kawan-kawan, Hector Hevel, Figueiredo dan lain-lainnya itu kemudian terbongkar, skandal itu terbongkar dan kemudian hukuman dari FIFA dijatuhkan kepada 7 pemain ya, 7 pemain ini kemudian nasibnya si Nacho Mendes ini kabarnya nggak terdengar lagi saudara-saudara. Kelanjutannya dia akan bermain di tim nasional Malaysia itu nggak terdengar lagi. Bagaimana nasibnya itu loh saudara-saudara. Apakah dia lanjut? Kalau memang itu dia si Nacho Mendes ini benar-benar punya darah Malaysia, punya akte lahir yang kakek neneknya dia punya akte lahir yang benar-benar lahir di Penang, di Pulau Pinang, ya seharusnya tidak ada masalah saudara-saudara, tidak ada masalah dimainkan saja di tim nasional Malaysia walaupun 7 pemain itu sudah dihukum. Tetapi kan setelah itu kabarnya menghilang. Dan dalam beberapa pertandingan Malaysia di kualifikasi Piala Asia berikutnya melawan Nepal, melawan Laos itu dan beberapa FIFA matchday lainnya seperti lawan Singapura, lawan Palestina, lawan Cape Verde itu
si Nacho ini nggak dipanggil-panggil, nggak main-main juga. Nah, ini menimbulkan tanda tanya juga, dan bahkan sampai sekarang itu juga tidak lagi terdengar kabarnya, saudara-saudara, tidak lagi terdengar rencana Malaysia untuk menggunakan si Nacho Mendes di tim nasional di Harimau Malaya. Nah, ini kan juga otomatis memunculkan kecurigaan, jangan-jangan ya dia sengaja disembunyikan atau dia takut dihukum karena sadar diri bahwa ini terjadi pemalsuan dokumen, tidak sama seperti 7 pemain itu, atau bagaimana sehingga prosesnya nggak diteruskan. Ngeper juga ternyata, saudara. Tetapi ini memang mencurigakan, saudara-saudara, memang mencurigakan pemain ini. Kenapa ya kalau dia memang punya darah, punya kakek. Waktu itu heboh, saya ingat sekali, saudara-saudara, waktu itu diklaim lah netizen Malaysia di media-media mainstream di Malaysia sana memberitakan itu. Kemudian YouTuber di Malaysia juga membicarakan itu, di media sosial juga bahkan membanding-bandingkan Nacho Mendes dengan Tom Hai, saudara-saudara. Mulai dari kualitas, mulai dari market value, mulai dari nilai transfer, mulai dari harga, mulai dari macam-macam, saudara-saudara. Waktu itu sempat dibanding-bandingkan. Ada yang bilang ini Nacho ini lebih bagus dari Tom Hai. Ada yang bilang Nacho ini setara dengan Andres Iniesta. Ada yang bilang Nacho ini setara dengan Xavi Hernandez. Kayak begitu waktu itu. Tetapi setelah skandal itu terbongkar, saudara-saudara, semuanya tiarap. Tidak ada lagi berita soal Nacho Mendes. Apakah dia benar-benar akan segera bermain bersama Malaysia atau tidak. Karena sekarang setelah sudah pergantian tahun menjadi 2026 juga, Nacho Mendes ini juga belum juga memiliki caps, belum juga menjalani debut bersama tim nasional Malaysia Harimau Malaya. Jadi ya wajar, saudara-saudara, wajar kalau kita patut curiga, patut berprasangka buruk bahwa ini memang benar-benar sebenarnya juga palsu juga. Kemarin mungkin saja kalau skandal itu tidak terbongkar, tidak terburu, tidak ketahuan FIFA, ya mungkin si Nacho Mendes ini juga akan dimainkan di tim nasional Malaysia, dan kemudian nanti kalau ketahuan juga si Nacho ini kemungkinan juga akan dihukum. Si Nacho Mendes ini belum mendapatkan panggilan membela tim nasional Malaysia, tetapi dia sudah bermain untuk klub di Malaysia, Johor Darul Takzim, saudara-saudara. Mulai musim ini, musim 2025-2026, saudara-saudara. Dan dia menjadi pemain yang cukup reguler di situ dan terbukti kualitasnya memang bagus. Tom Hai pulang ke Indonesia bermain di Persib. Nacho ini, saudara-saudara, Nacho ini juga bermain untuk Johor Darul Takzim dengan kualitas yang menurut saya cukup bagus, saudara-saudara. Cukup bagus, dan itu terbukti dia menjadi salah satu pemain utama, skuad inti, rajin masuk ke starting line up di Johor Darul Takzim di berbagai macam kompetisi, di berbagai macam pertandingan level Malaysia maupun level regional, internasional, Asia, ASEAN. Banyaklah, saudara-saudara. Statistik menunjukkan, saudara-saudara, sampai pertandingan terbaru, saudara-saudara, dia sudah bermain total 30 pertandingan dengan menghasilkan 2 gol dan mencetak 9 assist, saudara-saudara. Menit bermain dia adalah 2.342 menit. Wah, luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Di 4 kompetisi, 4 ajang yang diikuti, dia bermain 15 kali di Liga Super Malaysia. Kemudian dia bermain 6 kali di AFC Champions League Elite, 6 kali di Malaysia FA Cup, dan 3 kali di ASEAN Club Championship. Dan ini kompetisi kan masih bergulir, saudara-saudara. Masih ada, kalau nggak salah masih ada Piala Malaysia, kemudian Liga Super Malaysia juga masih bergulir. ASEAN Club Championship juga masih berlangsung. Liga Champion Asia Elite juga masih jalan. Jadi ini kemungkinan jumlah statistik pertandingan Nacho Mendes ini akan bertambah. Dan memang secara kualitas ini pemain ini bagus. Andai kata kemarin ini kita berandai-andai aja ya, jangan marah, santai aja. Andai-andai kemarin
skandal itu tidak terbongkar, FIFA tidak menemukan, tidak ketahuan lah. Itu tidak ketahuan FIFA, pemain-pemain Facundo Garces dan kawan-kawan itu bisa jadi Nacho Mendes akan bermain di tim nasional Malaysia, dan itu akan membuat tim nasional Malaysia itu layaknya tim super di kawasan ASEAN yang mungkin saja dia akan jauh lebih perkasa ketika tampil di kualifikasi Piala Asia 2027 bersama melawan Laos, melawan Nepal, melawan Vietnam, saudara-saudara. Karena memang kemampuannya juga kalau saya lihat cara dia megang bola, visi dia bermain, passing dia, terus kemampuan dia memberi assist, kemampuan dia mengeksekusi bola itu memang ini pemain yang cukup bagus lah, saudara-saudara. Memang layak menyandang salah satu pemain yang cukup populer, cukup top, cukup berkualitas setidaknya di Asia Tenggara. Tetapi kan takdir berkata lain. FIFA keburu menjatuhkan hukuman kepada ketujuh pemain naturalisasi Amerika Latin yang ilegal itu, sehingga melihat kurikulum vitae-nya, saudara-saudara, Ignacio Mendes Navia Fernandes. Nacho Mendes ini memang lahir di Luangco di Spanyol 30 Maret 1998. Berarti berapa ya sekarang umurnya? 27 ya? 27 apa 26? Ya itulah, dia adalah produk dari Akademi Sepak Bola di Sporting Gijon. Nah, Sporting Gijon itu adalah salah satu klub, saya nggak tahu ya, Sporting Gijon sekarang ada di La Liga atau di Segunda Division, tetapi dia biasanya yaitu tim yoyo lah, tim naik turun di La Liga, di Segunda Division. Tetapi ini tim yang secara tradisional juga cukup banyak menghasilkan pemain-pemain sepak bola, dan dia di Sporting Gijon itu juga sejak junior, saudara-saudara. Sejak junior dengan catatan yang cukup bagus ya, saudara-saudara. Dia main di Sporting Gijon B. Dari 2010 sampai 2016 itu dia di akademi. Kemudian 2016 sampai 2018 dia di Sporting Gijon B. Di Sporting Gijon B itu dia bermain 51 pertandingan dan mencetak 5 gol. Di Liga ya, Liga. Kemudian setelah itu 2017-2025 dia bermain di tim utama Sporting Gijon dengan catatan 203 pertandingan dan 15 gol di Liga. Nah, baru tahun 2025 kemarin ketika dia mendapatkan diklaim memiliki darah Malaysia, memiliki paspor, memiliki kakek yang kelahiran Pulau Pinang. Nah, itu dia pulang ke Malaysia, pulang dalam tanda petik ya, saudara-saudara, ya, membela Johor Darul Taksim, klubnya TMJ. Kemudian di Johor Darul Taksim itu juga ya seperti yang kita bahas tadi, performanya juga luar biasa. Musim ini dia sudah 30 pertandingan di semua kompetisi, 2 gol dan 9 assist. Dia juga ya pokoknya ini Johor Darul Taksim di Malaysia bakal menjadi juara di semua turnamen, di semua kompetisi domestik yang dimiliki. Jadi ini performanya cukup bagus, saudara, walaupun dia belum pernah bermain di tim nasional Spanyol. Posisinya adalah midfield, posturnya adalah tingginya 178 cm. Ya sebagai gelandang ya standar lah, saudara-saudara, sebagai gelandang. Tetapi visi bermainnya memang bagus, kualitasnya bagus, dan ya bagi Malaysia sih sangat disayangkan sekali kenapa Nacho Mendes ini tidak benar-benar punya darah Malaysia. Tidak, hanya diklaim aja. Karena sebab kalau dia benar-benar punya darah Malaysia, ya pasti dia sudah main di Malaysia, saudara-saudara. Tetapi kan faktanya kan sampai sekarang juga belum punya caps di Malaysia. Jadi ini pemain yang cukup bagus ya bagi Vietnam, bagi negara-negara rival Malaysia di Asia Tenggara. Ya gagalnya Nacho Mendes itu bermain untuk Malaysia adalah berkah. Sebaliknya bagi Malaysia itu adalah musibah. Nacho Mendes, saudara-saudara, seingat saya dulu beberapa bulan yang lalu itu sebelum skandal ini terbongkar, itu Malaysia juga TMJ itu pernah bilang itu ada berapa ya, 30 atau berapa pemain, 38 atau berapa itu pemain yang katanya dari Latino berdarah Malaysia yang siap membela tim nasional Malaysia. Dan itu ya tentu saja bikin orang curiga lah. Orang Malaysia itu jajahan Inggris,
Malaka dulu pernah dijajah Portugis, tetapi kan itu jauh sebelum Inggris datang. Jauh sebelum Inggris datang. Jadi aneh juga. Dan sekarang itu rencana itu semuanya tidak jelas, saudara-saudara. Tidak jelas apakah akan dilanjutkan atau tidak, karena mereka sekarang sedang sibuk untuk menepis berbagai macam tuduhan yang dilontarkan FIFA. Bahkan mereka sampai apa ya apa ya rela malu untuk menggugat sampai CAS, Court Arbitrase Sportif, dan mereka juga sudah bersiap untuk mendapatkan hukuman dari AFC terkait skandal ini. Kalau nanti gagal di CAS, ya sudah, itu hukuman dari AFC pasti sudah akan jatuh kepada Malaysia, ya. Hukuman minimal, ya jelas itu sudah sering kita bahas di sini kan. Hukuman minimal ya 2 pertandingan yang melibatkan pemain-pemain ilegal itu akan dibatalkan dan otomatis akan dinyatakan kalah 0-3, dan dinyatakan kalah 0-3 berarti ya poin Malaysia akan berkurang 6. Dan itu berarti Malaysia tidak akan bisa lolos ke Piala Asia. Itu hukuman yang paling ringan. Hukuman yang paling berat ya bisa saja AFC menjatuhkan skorsing. Sanksi mungkin 1 tahun atau 2 tahun, tapi kita nggak tahu. Tapi feeling saya sih sanksi skorsing itu nggak akan dijatuhkan AFC, karena ya kita tahu sendirilah. Kita tahu sendirilah di mana lokasinya AFC berada, ya. Paling masuk akal ya itu tadi, hukuman pengurangan dinyatakan kalah. Pertandingan melawan Vietnam dinyatakan kalah 0-3, pertandingan melawan Nepal dinyatakan kalah 0-3, sama seperti hukuman FIFA yang sudah dijatuhkan. Malaysia dinyatakan kalah 0-3 lawan Cape Verde, kalah 0-3 lawan Singapura, dan kalah 0-3 lawan Palestina di FIFA Matchday edisi kapan tahun yang lalu, ya. Itu paling itu saja. Tetapi ini benar-benar harus menjadi pelajaran lah, menjadi pukulan bagi sepak bola Malaysia yang tadinya ingin berkiblat ke Latino, ya. Aneh juga lah, sekali lagi ini logikanya nggak jalan gitu loh, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ada yang tahu kenapa Nacho Mendes belum mendapatkan kesempatan membela tim nasional Malaysia, ya silahkan tulis di kolom komentar. Yang penting sopan, bebas. Saya sih sudah tahu alasannya, tetapi saya ingin mungkin saja ada informasi lain dari saudara-saudara saya, khususnya yang di Malaysia, jauh lebih mengerti. Silahkan aja, kita berbagi informasi aja. Ilmu pengetahuan itu bukan monopoli, jadi bisa di-share, bisa saling share. Mana tahu pengetahuan saya tidak sebagus saudara-saudara semua, itu aja. Selain itu juga, kasus-kasus yang menimpa Malaysia ini memang harus benar-benar dijadikan pelajaran. Pelajaran bagi negara-negara tetangga Malaysia untuk tidak melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Kalau itu dilakukan, ya selesai. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua bacotin, semua cakap dengan bebas, saudara-saudara. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara tentang Nacho Mendes. Nacho Ignacio Mendes Navia Fernandes, pemain Johor Darul Taksim, mantan pemain Sporting Gijon, pemain asal Spanyol yang sempat diklaim sebagai pemain berdarah Malaysia dari jalur kakek yang kelahiran Penang. Sekarang ini orangnya main di Johor Darul Taksim dengan sangat bagus, tetapi rencana dia main di tim nasional Malaysia ini masih belum jelas. Ya, kemungkinan besar ini karena identitas dokumen Nacho Mendes itu juga palsu, sama seperti Fagundo Garces dan kawan-kawannya, saudara-saudara. Jadi ya
ya sudah, mau gimana lagi karena memang niatnya tidak bagus ya. Hukuman dari FIFA adalah sesuatu yang memang layak diterima Malaysia. Kita tinggal nunggu bagaimana AFC menjatuhkan hukuman kepada Malaysia. Apakah hanya pengurangan poin, pencoretan dari Piala AFC, Piala Asia 2027, atau ada hukuman tambahan yang jauh lebih berat, misalnya skorsing 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 bulan, 1 bulan atau apa, saudara. Ya, kita tunggu sajalah. Yang jelas ini Nacho Mendes ini menarik untuk kita perhatikan terus, saudara-saudara. Jangan-jangan nanti tiba-tiba dia dimainkan di tim nasional Malaysia tanpa ada bukti bahwa dia punya darah Malaysia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.